Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, tadi waktu salat kita mengikuti kalamullah, ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 16. Awal surah Baqarah ini menerangkan 3 golongan manusia. Dalam awal surah Baqarah ada 3 golongan manusia. Golongan pertama yang dikatakan muttaqin, ahli takwa, orang bertakwa yang mempunyai sifat-sifat: pertama, iman kepada yang gaib; kedua, menegakkan salat; ketiga, berinfak; keempat, mengimani kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan meyakini hari akhirat. Mereka lah yang dikatakan orang yang muflihun, yang sukses. Dalam 5 ayat diterangkan, termasuk alif lam mim ya, diterangkan orang yang sukses. Kemudian 2 ayat sesudahnya diterangkan tentang sifat orang kafir. Orang kafir ini jelas orangnya ya, yaitu sifat-sifatnya di sini. Orang kafir itu sama saja baginya, sama ada diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jelas musuh Allah ya. Orang beriman berguna baginya peringatan. Kemudian di antara sifat orang kafir, khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah ditutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah juga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah, matanya penglihatan juga sudah terhalang. Walau azabun azim, mereka tersedia untuknya azab yang pedih, yang dahsyat, yang kejam. Itu orang beriman. Orang kafir maksudnya ya, orang kafir. Yang ketiga, ini tidak disebutkan jenis orangnya, yang diterangkan dalam tafsir saja. Kenapa? Karena orang ini mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, tetapi mereka tidak beriman sebenarnya, pura-pura. Ini manusia yang berpura-pura. Tidak disebutkan namanya secara jelas, disembunyikan, karena mereka selalu bersembunyi, berlindung. Wa minan nas katanya. Tapi maksudnya di sini kalau kita lihat tafsir, semua ulama tafsir mengatakan ini golongan munafik. Golongan munafik. Golongan munafik di zaman Nabi dulu memang pura-pura Islam. Golongan munafik sekarang dia bukan pura-pura Islam, dia Islam, tapi dia tidak melakukan. Ini mayoritas ya. Ini mayoritas umat. Wa minan nas, terdapat di kalangan manusia yang munafik itu, mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi mereka tidak beriman. Subhanallah. Mereka menipu. Yukhadi'un Allah. Kononnya mereka menipu Allah di zaman dulu ini ya. Walladzina amanu, mereka juga menipu orang yang beriman. Sebetulnya wa ma yakdamuna illa anfusahum, mereka menipu diri sendiri. Dalam ayat 10 dinyatakan fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Subhanallah, hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada, lalu penyakitnya ditambah Allah. Hari-hari penyakitnya semakin bertambah, semakin gawat, semakin menakutkan. Orang munafik ini tiap hari hatinya semakin parah. Walahum azabun alim, tersedia untuk mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, karena mereka berbohong sebenarnya. Apa di antara sifat-sifatnya lagi ayat 11? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila mereka diperingatkan jangan kamu melakukan fasad, keonaran, kemaksiatan, bila ditegur katanya kami baik-baik saja.
Ini tandanya munafik ya. Kalau orang beriman tidak, orang beriman tidak mau memikirkan kemaksiatan, kedosaan. Dan kalau diberi peringatan mereka berterima kasih. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang munafik ini penyebar fasad, penyebar keonaran, tapi ada yang diantaranya tidak sedar. Subhanallah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila mereka diperingatkan, berimanlah seperti sahabat Nabi zaman dulu. Ikutlah jejak langkah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa. Mereka menduga bahwa orang yang taat itu orang yang sufaha, orang yang bodoh. Dipikirnya orang beriman ini orang yang bodoh. Sebenarnya ala innahumus sufaha, mereka yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Ini bahaya ya. Orang yang bodoh tidak tahu kebodohannya bahaya. Yang senang apa? Orang yang bodoh tahu kebodohannya, lalu dia mau melenyapkan, menghilangkan kebodohannya dengan belajar. Itu baik. Subhanallah. Subhanallah. Di zaman dulu mereka ini wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, kami ini beriman katanya. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila berkumpul sesama mereka, kami bersama kamu, bukan bersama orang beriman. Itu zaman dulu tuh ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada lah sifat-sifat begini. Mudah-mudahan tidak ada. Allah yastahzi'u bihim. Allah mengazab mereka, mempermainkan mereka. Wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun, membiarkan mereka hanyut dalam kesesatan, kelalaian, terombang-ambing. Orang munafik hidupnya terombang-ambing, tidak tentu arah. Subhanallah. Dengan orang beriman tidak. Dengan orang kafir tidak. Dalam ayat 16, ulaika alladzina ishtaraw dhalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu sebenarnya usahanya gagal. Di sini diibaratkan beragama ini ibarat menggalih bisnis. Fama rabiyat tijaratuhum, bisnisnya rugi, tekor lah ya, amal tak betul. Orang beriman tidak mau tekor. Tidak mau tekor, pagi datang ke masjid, azan berkumandang datang ke masjid supaya tidak tekor. Yang tak datang ke masjid, tekor. Walaupun di segi keuangan piti banyak, tapi kalau tidak ke masjid, hidupnya fama rabihat tijaratuhum, hidupnya akan tekor. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi dalam Islam dilihat agama ini macam menggalih, macam berdagang, berbisnis. Pastikan kita setiap hari tidak tekor. Pastikan setiap hari kita untung. Maka kita untuk salat saja dipanggil dengan hayya 'alas shalah. Ayo rebut keuntungan, kesuksesan, kejayaan, keunggulan. Jadi keunggulan, kejayaan, kesuksesan itu diukur dengan salat, dengan memenuhi perintah Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.